Saya akan memperagakan pemeriksaan fisik pada ibu hamil. Sebelum kita melakukan pemeriksaan fisik, kita melakukan persiapan meliputi persiapan alat, persiapan pemeriksa, termasuk melakukan hand hygiene, persiapan pasien, dan persiapan lingkungan. Karena di sebelah ada pasien lain, maka kita memasang scarab. Ibu Anggrek, saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada ibu. Ibu bersedia? Baik. Prinsip untuk melakukan pemeriksaan fisik yang pertama adalah urutan mulai dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Kemudian kita melakukan pemeriksaan mulai dari bagian yang jauh dari klien dan yang baru kemudian yang dekat. Dan juga kita harus tetap memperhatikan kenyamanan dan keamanan pasien, termasuk memasang penghalang untuk menghindari klien terjatuh pada saat kita melakukan pemeriksaan. Penting juga untuk diperhatikan bahwa posisi pasien dekat dengan pemeriksa supaya pemeriksa bisa melakukan dengan body alignment yang bagus. Ibu Anggrek, saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada ibu. Sebelumnya, ibu sudah pipis ya? Oke, sudah. Baik. Pertama-tama, saya akan melakukan pengukuran tanda-tanda vital. Permisi ya Bu. Boleh saya dibantu? Kita pasang termometer pada aksila kiri pasien. Kemudian kita ukur tensi, normal ya Bu, 120/70. Nadinya 80 kali per menit. Respirasi 22 kali per menit. Kita lihat Bu hasilnya, permisi. Suhunya 36,5 derajat Celcius. Selanjutnya kita akan memulai pengkajian head to toe. Kita mulai dari rambut. Rambut tampak bersih, tidak kusam. Kemudian kita periksa, tidak ada kerontokan. Tidak, Ibu berketombe? Tidak ada ketombe. Agak sedikit berminyak. Selanjutnya kita lihat bagian wajah. Wajah tidak tampak pucat, tidak tampak kloasma gravidarum di kedua pipi. Kemudian untuk mata, kita lihat tidak ada anemia pada konjungtiva, tidak ada difteri pada sklera. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan hidung. Ibu, nafas biasa, saya tutup satu hidungnya. Tidak ada sumbatan, tidak ada skrep. Demikian juga dengan hidung sebelahnya. Kemudian pemeriksaan mulut, Ibu tolong dibuka mulutnya. Bibir tidak kering, mukosa lembab, tidak ada luka. Gigi bersih, tidak ada lubang, tidak ada yang berlubang maksudnya. Selanjutnya pemeriksaan telinga.
Permisi Ibu, menghadap ke arah saya. Telinga bersih, tidak ada tanda-tanda peradangan, tidak ada serumen. Kemudian sebelah kanan demikian juga. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan leher. Kita inspeksi, tidak ada pembengkakan area leher, tidak ada benjolan abnormal pada kelenjar tiroid. Kemudian kita lakukan palpasi, tidak ada benjolan pada kelenjar limfa di mandibula, tidak ada pembengkakan kelenjar tiroid, tidak ada pembesaran vena jugularis. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan dada. Permisi Ibu, boleh saya buka? Pertama kita lakukan inspeksi. Kita lihat kedua payudara simetris, areola menghitam, puting susu menonjol. Kemudian kita lakukan auskultasi. Suara nafas vesikuler, bronkofesikuler, tidak ada suara nafas tambahan, tidak ada bising, tidak ada ronghi. Suara jantung 1 dan 2 tunggal, tidak ada suara jantung tambahan. Selanjutnya kita lakukan palpasi payudara. Payudara tidak ada benjolan, produksi ASI sudah ada. Demikian juga dengan payudara sebelah kanan. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan area abdomen. Permisi ya Bu, saya buka. Tampak linea nigra dan striae gravidarum. Kemudian kita lakukan auskultasi bising usus. Bising usus normal. Pertama-tama kita melakukan pengukuran tinggi fundus uteri. Selanjutnya nanti akan melakukan manuver Leopold. Untuk pengukuran tinggi fundus uteri, kita kumpulkan terlebih dahulu perut ibu dan kita fiksasi di area fundus. Kemudian kita lakukan pengukuran dengan posisi bagian inci yang berada di atas untuk menghindari interpretasi pemeriksa. Kita ukur mulai dari fundus sampai simpisis. Kemudian baru kita lihat hasil pengukuran dalam sentimeter, yaitu 33 cm. Berikutnya kita akan melakukan manuver Leopold. Sebelumnya terlebih dahulu kita kumpulkan perut ibu. Leopold 1 untuk mengetahui bagian janin yang berada di fundus. Normalnya adalah bokong dengan ciri-ciri teraba melebar, lunak, kemungkinannya adalah bokong. Kemudian selanjutnya kita pindahkan tangan ke kanan dan kiri perut ibu untuk melakukan Leopold 2. Kita tahan satu bagian sisi perut, kemudian kita lakukan palpasi, teraba bagian-bagian kecil di sebelah kiri dan teraba beberapa bagian kosong. Ini adalah ekstremitas. Kemudian di sebelah kanan perut ibu teraba
panjang, keras seperti papan. Ini adalah bagian punggung, sehingga posisinya adalah punggung sebelah kanan atau biasa kita sebut puka. Berikutnya adalah Leopard 3. Untuk mengetahui presentasi janin, kita tahan bagian fundus dan kita palpasi bagian terendah janin, teraba keras, bulat, dan melenting. Kemungkinannya adalah kepala. Selanjutnya kita lakukan manuver Leopard 4 untuk mengetahui masuknya kepala ke dalam pintu atas panggul. Posisi kepala masih teraba penuh, kedua ujung jari pemeriksa bertemu, disebut dengan posisi konvergen. Artinya bahwa kepala belum masuk pintu atas panggul. Apabila kepala masuk pintu atas panggul sebagian, maka posisi jari pemeriksa adalah sejajar. Apabila posisi kepala sudah masuk semuanya, maka posisi jari pemeriksa adalah divergen. Artinya bahwa sudah tidak teraba lagi kepala oleh jari pemeriksa. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan denyut jantung janin atau sering disebut dengan DJJ. Dari hasil pemeriksaan Leopard 2, kita dapatkan posisi punggung sebelah kanan dan presentasi kepala belum masuk pintu atas panggul. Maka kita tentukan punktum maksimum sejajar dengan umbilikal ibu. Kita pasang linek tegak lurus dengan perut ibu dan dengan telinga pemeriksa. Kedua tangan pemeriksa, satu memegang nadi ibu dan satu melihat waktu untuk mengukur frekuensi denyut jantung janin selama 1 menit. Dari hasil pemeriksaan denyut jantung janin, kita dapatkan frekuensi 140 kali per menit, kuat dan teratur. Selanjutnya, kita akan konfirmasi menggunakan Doppler. Hasilnya sama, 140 kali per menit, kuat dan teratur. Kita bersihkan dengan menggunakan tisu. Kita rapikan ibu. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan area ekstremitas. Untuk area ekstremitas, kita perlu mengkaji adakah udem. Ekstremitas tidak ada udem, tidak ada varises. Kemudian kita lakukan pengkajian refleks. Permisi Bu, kita lakukan pengkajian refleks patella. Kita lanjutkan sisi sebelah kanan. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan genitalia. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan vagina dan perineum. Sebelum melakukan pemeriksaan, kita pasang alas tahan air. Permisi Bu, boleh diangkat pantatnya? Iya, terima kasih.
Kita pasang sarung tangan. Kita lakukan inspeksi area vulva dan perineal. Bersih, tidak ada tanda-tanda peradangan, tidak ada lecet, tidak ada kemerahan, tidak ada benjolan, tidak ada keputihan. Ibu Anggrek, pemeriksaan fisik pada ibu sudah selesai kita lakukan. Kondisi ibu baik, kondisi janin baik, diperkirakan ibu bisa melahirkan dengan normal. Demikian pemeriksaan fisik pada ibu hamil sudah kita peragakan. Semoga mudah dipahami dan dipraktekkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.